لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim faghfirli 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 faghfir lana ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bapak Ibu, para jamaah, para santri online dari seluruh pelosok Nusantara, dari ujung Papua sampai ujung Aceh, dan seluruh jamaah dan santri yang berada di mancanegara. Teriring doa untuk kita semua. Selalu dalam naungan redho, rahmat, anugerah, karunia, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan segala hajat, impian, cita-cita kita semua. Allah berikan kita kesehatan. Allah afiatkan. Allah berikan kita umur yang barokah, yang panjang, penuh keberkahan. Allah angkat seluruh penyakit-penyakit kita. Allah lunasi hutang-hutang kita. Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan Allah lindungin kita dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Ayah bunda,
Mari kita sama-sama banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang nikmat tersebut tidak bisa kita hitung-hitung, la tuhsuha. Ya, nggak bisa kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan. Oleh karenanya kalau ada di antara kita yang berbicara, kok saya belum dapat rezeki, itu sangat keliru. Kemarin ada yang japri, Pak Ustadz saya sudah ngikutin 3 bulan, tapi kok saya belum dapat rezeki apa-apa ini. Itu langsung saya sembur langsung ya. Mohon maaf, karena itu adalah kalimat yang tidak pantas kita ucapkan. Itu namanya tidak bersyukur. Bapak Ibu pejamkan mata, tarik napas. Apakah napas itu masih bisa kembali atau tidak? Ketika masih kembali, berarti itu adalah nikmat, itu adalah rezeki. Bapak Ibu coba bermuhasabah. Apakah dari pagi sampai malam tenggorokan Bapak Ibu masih menelan air dan masih menelan makanan? Itu juga rezeki. Bapak Ibu masih tinggal di rumah, bukan tinggal di rumah sakit, itu juga rezeki. Jadi jangan sampai ada yang mengulangi lagi kalimatnya mengatakan, saya belum dapat rezeki. Duit, rezeki. Kesehatan, rezeki. Kenikmatan ibadah, rezeki. Itu semua rezeki. Jadi tak layak dan tak pantas kita katakan, saya belum dapat rezeki. Nah, kalau kita bilang, saya belum dapat proyek, goal proyek saya, itu wajar. Saya belum dapat duit Ustadz, 3 bulan terakhir ini, itu wajar. Atau mungkin saya belum dapat bonus 3 bulan terakhir. Saya belum dapat gaji 3 bulan terakhir. Wajar. Kenapa? Karena gaji adalah rezeki. Tapi rezeki tidak semata-mata gaji. Rezeki tidak semata-mata duit. Nah, begitu ya. Jangan keliru. Mohon diperbaiki bahasa pengertian dari rezeki. Ya. Apalagi kalau sudah seakan-akan menjustifikasi amalan yang saya berikan nggak ada manfaatnya. 3 bulan sudah saya ikut Ustadz, saya belum dapat rezeki. Ya udah, ngapain ikut? Kan begitu. Nggak usah ikutin amalan saya. Kan sederhana bagi saya mah. Ya. Harusnya Anda bersyukur. Anda bersyukur. Ya. Masih diberi nikmat untuk bertahajud. Masih diberi nikmat untuk bertilawah. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Ya. Kalau bahasanya adalah, Pak Ustadz 3 bulan terakhir kok ekonomi saya masih carut marut, ya mungkin saya akan bilang sabar. Ya. Tapi ketika sudah mengatakan rezeki, nah repot urusan. Anda adalah hamba Allah yang tidak bersyukur. Ya.
wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Itu Al-Quran itu. Bapak Ibu, oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan semangat kembali kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, yang saat ini boleh jadi sedang muncul kegundahan, yang sedang muncul ketidaktenangan, terlebih 2 hari setelah saya sakit, masih ada aroma-aroma lemesnya, masih ada aroma-aroma letihnya. Itu saya lawan. Kalau saya turutin, Bun, Ayah, ini kita nggak siaran ini. Kalau saya turutin, kita nggak ngaji. Kalau saya turutin, kita nggak live streaming. Karena bawaannya tuh menileles gitunya, cek Sundana mah. Ya. Ngedrop sih enggak, Bu. Ini masih mungkin apa ya? Kalau kita bahasa Bugisnya telek kan nasarun. Jadi ya masih ada aroma-aroma lelesnya tuh masih ada. Karena memang obat kan memang belum habis ya. Tapi saya lawan terus. Ya. Insya Allah. Ya mungkin kalau bahasa medisnya sedang pemulihan. Itu. Ya bayangin dalam kondisi penyakit yang luar biasa, kita cuma istirahat 1 malam. Besoknya langsung gas lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, beredar di media terkait dengan munculnya beberapa peramal-peramal, munculnya beberapa ramalan-ramalan bahwa di tahun 2026 ini adalah tahun tersulit nantinya akan kita hadapi. Saya ingin mengajak ke kita semua untuk sama-sama kita menguatkan iman kita. Ya. Ada beberapa yang muncul di media, ya. Namun saya tidak mengatakan itu salah dan tidak juga saya katakan itu nggak benar. Silahkan berpendapat sesuai dengan keahlian masing-masing. Hanya saja kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, jangan ada kepanikan. Ya, karena memang dengan ketegangan Timur Tengah ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari efek dari perang. Mulai dari dolar yang melambung, minyak yang boleh jadi langka, dan tentunya ketika minyak udah langka, ekonomi terpuruk, sehingga terjadilah harga akan melonjak. Kan begitu. Itu rumus ekonomi, Bun. Itu bukan ramalan. Itu bukan ramalan, itu rumus ekonomi. Ya. Ketika minyak langka, otomatis kan harganya naik.
ketika minyak harganya naik, transportasi kan otomatis kan biayanya juga naik. Maka barang-barang kebutuhan pokok akan naik juga. Kenapa? Karena operasionalnya tinggi. Nah, begitu. Itu rumus ekonominya. Tapi ini bukan ramalan ya, ini bukan ramalan. Ya, karena saya nggak berani ramal. Ya, nah, begitu ya. Kemudian sehingga ketika terjadi sudah kenaikan harga barang-barang, maka terjadilah ya yang namanya krisis. Kan begitu. Nah, ini sekarang udah mulai naik. Ini Bu, ini maaf ya, ini bukan ramalan. Ya, saya hanya analisa saya dalam konteks saat ini, ya, dalam konteks saya sebagai orang ekonomi, ya, bukan sebagai spiritual ya. Kalau sebagai spiritual saya lihat sih ya, memang cukup penuh tantangan tahun 2026. Ya, begitu ya. Nah, oleh karenanya, para jamaahku semua, para santri, dimanapun berada, justru di saat Allah berikan ujian seperti ini, bukan berarti kita semakin menjauh. Bukan berarti kita semakin menjauh dari Tuhan. Maka semakin dekat dari Allah. Ya. Yang sekiranya tidak terlalu penting, jangan lakukan. Ya. Saya sampai bilang begini. Oh, ini kan gara-gara adanya prediksi, adanya ramalan dari peramal tadi, komentarnya tuh macam-macam. Komentarnya macam-macam. Wah, nanti akan terjadi kerusuhan lah, akan terjadi perang saudara lah, akan terjadi kemiskinan lah, segala macam lah, akibat dari efek dari Timur Tengah ini. Ya, dan terjadilah haji dan umroh juga berpengaruh, dan itu saya akui karena saya juga pengurus travel ya, kita akui travel kita juga sedang terpuruk karena pengaruhnya luar biasa. Nah, maka dari itu saya sampaikan kepada kita semua, mari sama-sama kita hadapi ujian yang Allah berikan ini dengan senjata paling ampuhnya. Ya. Senjata paling ampuh bukan menyalahkan pemerintah, bukan menyalahkan presiden, bukan menyalahkan si A si B. Ya. Senjata paling ampuhnya adalah kita berserah diri kepada Allah. Ya. Kita berserah diri ke Allah. Ya. Boro-boro buat berkembang ini itu. Ya. Syukur-syukur untuk operasional kehidupan saja udah syukur. Ya. Maka dari itu, ayo mari kita semakin dekatkan diri ke Allah. Ya, mari kita dekatkan diri ke Allah. Metode pendekatan diri kepada Allah yang paling top chair adalah tentunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu paling metode yang paling top chair itu. Lah kenapa kok ini apa hubungannya? Biar rezeki kita lancar gitu, baca Al-Quran. Iya. Ya.
biar kita kedatangan rezeki berbentuk materi, ekonomi diperbaiki sama Allah, iya. Karena memang perlu kita pahami semua, saudara-saudaraku sekalian, ya. Senjata orang beriman itu adalah doa. Senjata orang beriman itu doa. Dan saya mengajak kepada kita semua, jangan panik. Ya, jangan panik. Ya walaupun sunatullah sebagai manusia biasa pasti ada kepanikan. Ya pasti itu manusiawi. Apalagi ibu-ibu kan. Ya, ibu-ibu yang mohon maaf secara penerimaan tetap tidak bertambah, namun pengeluaran 2 kali lipat. Nah, itu kan tingkatan stresnya luar biasa itu. Ya, suami ngasih duit jatah katakanlah 100.000 sehari. Sementara yang tadinya 100.000 itu untuk 2 hari, tiba-tiba 100.000 untuk setengah hari. Karena harga naik, kan begitu. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, begitu ya. Nah, maka dari itu, ayo sama-sama dekatkan diri kepada Allah. Jangan panik. Ya kalau sebagai manusia biasa agak sedikit kaget, agak sedikit resah, ya wajarlah. Karena kita manusia. Ya, manusia biasa lah. Ya. Ya. Pengeluaran bertambah, pemasukan tetap. Kan begitu. Itu juga masih disyukuri. Ya. Karena ya nauzubillah min zalik, jangan sampai kejadian. Ya. Pengeluaran bertambah, pemasukan nggak ada. Nah, kan gitu. Kalau bahasa ekonominya itu ada namanya antara permintaan dan penawaran. Kan begitu. Ketika permintaannya banyak, ya, sementara penawarannya kecil, bagaimana itu? Ya collab. Kan begitu. Nah, pasrah di sini bukan berarti nggak kerja, tetap kerja kita. Ya, tetap kerja kita. Nah, kenapa saya sampaikan begini, ayah bunda? Agar supaya kita siap-siap. Dalam artian, semakin dekat sama Allah. Semakin dekat kita sama Allah. Ya. Jangan sampai adanya nanti isu-isu seperti ini, ya, yang berkembang di luar sana, akhirnya terjadilah kepanikan berlebih. Nah, sehingga yang terjadi bukanlah dekat dengan Allah, malah semakin menjauh. Karena fokus untuk mencari solusi dari kepanikan itu. Padahal, ya, solusi dari kepanikan itu adalah perbanyak zikrullah alias mengingat Allah. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu ya Ghani, Allah itu ya Mugni. Ya. Allahu Akbar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Seperti beberapa tahun yang lalu, dunia sedang pengiritan nyawa, ya, jutaan nyawa melayang, kemudian ekonomi tersungkur, ya,
Mungkin Bapak Ibu masih ingat kan kejadian COVID kemarin. Ya alhamdulillah sampai detik ini kita masih, alhamdulillah masih sehat-sehat aja. Masih panjang umur. Walaupun banyak di antara saudara-saudara kita ya, ikut menjadi bagian dari pejuang COVID. Ya, kalau bahasa teman saya dulu tuh sedang pemangkasan nyawa, pemangkasan makhluk. Ya bayangin aja tiap hari yang kita dengar itu cuma sirine ambulans, sirine mobil jenazah. Ya. Kebetulan waktu itu saya masih bekerja di filantropi ya. Kerjaan kita cuma bagi-bagi beras aja tiap hari. Ya. Nah, begitu ya. Nah, walaupun di 2026 ini konteksnya bukan, insya Allah bukan COVID, bukan. Ya. Insya Allah bukan wabah ya, bukan. Tapi saya lihat kemungkinan memang ada ujian yang Allah berikan. Ya, apalagi dengan konteks saat ini, mohon maaf ya, kita tidak menyalahkan pemerintah. Ya, ketika sebuah negara, ketika sebuah pemerintahan yang sudah tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat, yang sudah tidak mau mendengarkan nasihat dari para alim ulama, ya mohon maaf, tunggulah kehancuran, kan begitu. Ya. Nah, sekarang ini adalah aspirasi yang paling tertinggi adalah netizen. Kan begitu. Ya. Itu netizen itu luar biasa pengaruhnya. Nah, saat ini netizen udah nggak didengar. Ya. Mereka hanya berjalan sesuai hawa nafsunya saja. Wow, jalan aja terus. Nanti pada akhirnya udah mentok, nah baru dia sadar. Waduh, ternyata kebijakan-kebijakan selama ini keliru. Korbannya siapa? Rakyat korbannya. Kan begitu. Nah, maka dari itu, ya kita doakan agar umarok kita diberikan hidayah, agar umarok kita diberikan inayah, diberikan petunjuk jalan terbaik untuk rakyat. Ya. Karena yang saya lihat ini, mohon maaf, yang saya lihat ini adalah yang paling berbahaya adalah terkait dengan program yang terkadang nggak masuk akal. Ya. Mungkin Bapak Ibu udah paham lah ya. Karena ini kan ruangan-ruangan munajat, saya tidak mau masuk dalam ruangan kritik. Ya. Ini sangat bahaya sekali. Banyak yang datang ke rumah, yang bertanya, bagaimana ini Ustaz, bagaimana? Saya bilang jangan. Cari yang lain. Ya. Tapi yang sudah terlanjur, ya banyakin istighfar aja. Banyakin istighfar aja. Ada beberapa orang yang datang, Pak Ustadz saya dikasih jatah nih. Gini. Saya bilang cari yang lain saja. Karena nggak bakal barokah hidup ente. Ya. Kenapa? Karena itu adalah maksiat yang tertinggi itu. Aduh, na'udzubillah min dzalik lah. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau mendalam itu. Nah, saya cuma mengajak pada Bapak Ibu untuk lebih giat lagi, untuk lebih fokus lagi, untuk lebih dekat lagi dengan Allah, dengan Al-Quran. Ya. Karena kalau saya sudah bicara Al-Quran, itu semuanya sudah mewakili. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran itu sudah ada perintah untuk beristighfar, berzikir, bersolawat.
Ya, sholat, sedekah, kan begitu ya. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Sumbu segala lini. Al-Quran itu sumbu dari segala lini. Ada semua di situ. Perintah untuk sholat ada. Perintah untuk bersolawat ada. Perintah untuk bersedekah ada. Perintah untuk berbuat baik ada. Perintah untuk apa lagi? Semuanya ada. Ya. Maka dari itu Al-Quran jangan pernah dijauhi. Ajak lalu kesik. Tabela ya sangat kurang. Ajak lalu talufe ya sangat kurang. Ada peki ya kurang. Jangan sampai kurang teh ngejauh ti Al-Quran. Kedah caket Al-Quran. Kunaon? Karena di Al-Quran teh kabeh sadayana aya di dinya. Tah gitu maksudnya. Ya. Engka mana koro? Ada semuanya di situ. Ya. Ada semua di situ. Maka miris hati kita ketika kita berbicara ibadah, ketika berbicara amalan, ketika kita berbicara amalia, ya, seakan-akan Al-Quran itu dikesampingkan. Ini yang keliru sangat. Ini yang sangat keliru. Salah-salah dan nifuang. Ya, salah-salah dan ni deng. Ya. Ya kota singkirkan nih. Ya kota bela ya sangat kurang. Ini yang keliru. Al-Quran itu sumber petunjuknya di situ semua. Saya bertanya sekarang. Bapak Ibu rajin-rajin selawat. Ya, selawat ini, selawat itu, selawat ini, selawat itu. Pertanyaannya sekarang, perintah Bapak Ibu disuruh bersolawat itu dari mana? Ya, kan Al-Quran yang nyuruh Bapak Ibu. Ya, bukan Al-Quran nyuruh Ustaz. Allah yang nyuruh. Iya, Allah yang nyuruh melalui apa? Kan melalui Al-Quran. Nah, kan begitu. Ya. Betul, dari Allah. Ya, sekarang kalau seandainya saya nanya, kalau Al-Quran nggak ada, emang perintah Allah melalui apa? Ayo. Nah, disinilah perlu kita pahami. Nah, ya. Itulah yang membuat Pondok Sehat Palomo tergila-gila dengan Al-Quran. Ya. Sekarang Ibu yang tadi jawab dari Allah. Sekarang kalau nggak ada Al-Quran, Ibu dapat informasi dari mana? Ibu dapat instruksi dari mana kalau nggak ada Al-Quran? Langsung dari Allah turun ke Ibu. Terlalu mimpi kita, Bu. Emang kita ini siapa? Kan begitu. Kita hanya manusia yang berumuran dosa. Mana mungkin Allah langsung memberikan kita apa mukjizat berupa seperti Rasulullah. Nggak mungkin. Rasulullah saja mukjizatnya adalah Al-Quran. Kan begitu. Ah, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Semuanya Al-Quran itu. Perintah sholat dari mana? Kan Allah nyuruh kita sholat melalui instruksinya melalui Al-Quran. Perintah Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak zikrullah, berzikir agar hati kita tenang. Itu dari mana? Al-Quran, Ar-Ra'd 28. Kan begitu.
Ya. Apalagi. Nah, yang miris sekarang ini adalah Anda bersolawat sampai jutaan kali, Anda bersolawat sampai ribuan kali, tapi mohon maaf, ini mohon jangan digoreng ya, ini karena agak ngeri-ngeri sedap ini. Karena kalimat-kalimat kayak gini kadang dipotong, kemudian disebar seakan-akan saya anti solawat. Enggak, saya juga alhamdulillah solawat terus tiap hari. Cuma yang jadi masalah adalah ketika Anda hanya bersolawat terus tiap hari, tapi nggak pernah baca Al-Quran, itu yang dipertanyakan. Itu loh maksudnya. Ya, dulu saya pernah ceramah kayak gitu, tiba-tiba saya digoreng. Ya, akhirnya saya dicap sebagai itu ustadz itu anti salawat. Astagfirullahaladzim. Mana mungkin saya bisa anti salawat? Orang ibadah yang tidak ditolak itu ya salawat. Ya, ya. Ibadah, ya amalia yang tidak tertolak itu salawat. Sholat boleh jadi kita masih ada kesalahan. Puasa boleh jadi kita masih ada kesalahan. Sedekah kita masih ada kesalahan. Haji umroh boleh jadi kita masih ada kesalahan. Tapi kalau sholawat nggak mungkin tertolak. Gitu. Nah, yang jadi masalah ketika Anda bersolawat tiap hari, bersolawat tiap malam, tiap waktu, tapi Anda tidak pernah baca Al-Quran. Sementara perintah dari solawat itu sendiri dari mana? Dari Al-Quran. Itu loh maksudnya. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya berharap tausiah-tausiah saya ini jangan dipotong ya. Apalagi kadang ada yang ngerekam, kemudian dipotong lah, kemudian disebar. Saya nggak redok dunia akhirat. Kalau yang disebar adalah ajakan kebaikan, nggak jadi masalah. Cuma kan ada aja manusia yang sebagai ahli koreksi, sebagai ahli protes. Memang kerjaannya cuma itu juga. Kerjaannya itu cuma nyari-nyari kesalahan. Ya, ada aja tuh. Dan dia punya lumayan banyak pengikut. Saya tahu orangnya tuh. Ya. Jangankan kaliber kayak saya, yang ilmu saya masih cetek begini. Kaliber Adi Hidayat aja dikoreksi sama dia. Ya karena memang mungkin cari nafkahnya, cari duitnya di situ. Ya. Cari kesalahan-kesalahan. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan sumbernya dari Al-Quran semua. Ya. Nah, itu diseimbangkan. Ketika Bapak Ibu ahli sholawat, maka Bapak Ibu juga harus jadi ahli Al-Quran. Gitu. Saya kan udah pernah cerita Bu ya, jauh sebelum tahun 2023, dari 2015. Itu alhamdulillah saya sudah istiqomah tahajud. Ya. Dari tahun 2015, itu saya udah istiqomah tahajud ayah bunda. Bahkan di saat saya masih SMA, dulu kan saya madrasah aliyah ya. Tahun 2000 tulus, dari tahun 97, 98, 99, tahun 2000 itu saya masih di SMA atau madrasah aliyah. Itu saya udah rajin tahajud. Apalagi waktu mau masuk tentara waktu itu, rajin saya tahajud. Ya. Kemudian pindah ke Jawa, ke Jakarta, ke Bogor, tahajud nggak pernah lepas, rajin tahajud. Pertanyaannya, kenapa bisa juntai? Kenapa bisa tanyunyu? Kenapa bisa tagapo? Ya, ternyata saya hanya menjalankan tahajud, lupa dengan yang nyuruh tahajud. Ini paham nggak kalimatnya? Saya ulangi, saya hanya menjalankan tahajud, tapi lupa dari mana instruksi tahajud itu. Nah, dulu mah jarang sekali ngaji Bu. Dan saya terbuka bicara. Saya mengenal Al-Quran itu setelah pasca, setelah selesai saya diuji sama Allah.
Yang 2 tahun itu nggak ada kerjaan, 2 tahun itu nyaris nggak ada aktivitas. Kerjaan saya cuma ngaji. Nah, dari situlah ya, tahun 2016, 17, 18. Ya, dari 2015, 16, 17 itu kerjaan 2 tahun itu hanya ngaji, nggak ada kerjaan. Benar-benar secara ekonomi nggak ada kerjaan. Tapi alhamdulillah masih hidup. Itu. Nah, setelah saya pahami ternyata Al-Quran itu adalah sakti mandraguna, Al-Quran itu adalah di atas segala-galanya, baru di situ saya paham, oh pantesan selama ini nggak keangkat. Saya sudah rajin tahajud, saya sudah rajin berbuat baik, tapi Al-Quran nggak pernah saya buka. Nyasar saya. Pusaka. Allahu Akbar. Baru tuh buka Al-Quran. Dan per 2023 awal, baru mulai namanya tilawatil Quran tengah malam. Ya, dari situlah ya, starting Allah rubah hidup kita. Nah, begitu Bunda ya. Sumbernya dari mana? Al-Quran. Sumbernya dari Al-Quran. Maka dari itu, kalau ada di antara kita di sini udah sebagai ahli sholawat, alhamdulillah, tinggal jadikan ahli Al-Quran. Kalau sudah ada di sini jadi ahli tahajud, maka sandingkan dengan Al-Quran. Ada di antara kita di sini sudah ahli kebaikan, maka sandingkan dengan Al-Quran. Ada di antara kita di sini sebagai ahli infak sedekah, sandingkan dengan Al-Quran. Maka lihat keajaiban yang Allah berikan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mari kita berdoa, saudaraku. Kita bermunajat memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah angkat derajat kita. Allah lunasi hutang-hutang kita. Dan insya Allah, Allah berkahi hidup kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala hiruk-pikuk dunia yang fana ini. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi ramainya, menghadapi kerasnya dunia. Ingat, sekeras apapun dunia yang kita hadapi, semuanya ada jalan solusi. Di saat kita dekat dengan Allah. Maka dari itu, solusinya adalah taqarruban ilallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Barru. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya qadi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afiha. Khususun ila ruhi man ajazani ki haji. Wa khususun ustazuna ki haji Muhammad Arif. Wa khususun ustazuna Abah Guru Suku. Ustazuna ki haji Muhammad Ali Tunggal Jannah. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo siapkan air, kita ruqyah. Semuanya siap. Ruqyah jarak jauh. Ini adalah ruqyah online di sepertiga malam. Tentunya kita pahami adalah sepertiga malam adalah waktu yang sangat mustajab berdoa. Sehingga tidak heran di saat ada kejadian-kejadian di luar dari nalar kita. Karena malaikat Allah sedang hadir menyaksikan doa-doa kita. Wahai Allah, saat ini kami sedang bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Memohon keesaanmu, kebesaran keesaanmu ya Allah. Angkatlah, sembuhkanlah seluruh penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Baik lahiriah maupun batiniah ya Allah. Biniatus sifa semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Angkatlah semuanya ya Allah. Penyakit-penyakit saudara kami yang sedang sakit. Sakit lahiriah, sakit batiniah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswas wa atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqqil khadri wal iyasubaki kahijin mahijin kahakahjin mahjujin marmahjujin marjujin biki aijin jajin wa bihaqqi hamun haji ajijin jas mahmaju wa liha atasamtu bika misal jin wa hati sayatin wa asbah wa bika min kulli balad kidan wa biki aijin darasidat wa biki ahyan sarahin wa biki azamatik lagi. Ihfit min jamil bala wal afa wa bihaqqi Isa Musa sallallahu alaihi wasallam ya man la bidayata wala nihayata wa atasamtu bika misal kirat ya giasal mustagis nagis ya man laisa kamisya wasu wa ya ni'mal maula wa iya sayaskunu rifa wa kidala zahri wa lahu masakad fil awal wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun alladzi khalaqa alladzi khayyata wa yamsaskallahu bi fala kasifa lahu illa hu wa yadku bi khairin fala radda li fadli Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu batika semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Min syarri wajal waswan wajin warsul jazami. Semua penyakit yang ada di tubuh mereka ya Allah. Bihaqillah birahmatika ya minal abdi zalili asyal ilal malikil kabiri jabbari kahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni masanad durru antar rabbi anni masanad durru antar rabbi anni masanad durru antar innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'atuhumullah Allahumma dafa'anni kulla hammin ghammin kama tasyabbih la ilaha illa wa yamsaskallahu bi fala kasifalahu illahu fasayakfikahumullah wa huwas fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah wa huwas fasayakfikahumullah hunazilan mutafarikatan min al-tilqadir 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 ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah bi barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sesi yang terakhir, kita minta kepada Allah, ekonomi kita diangkat, ekonomi kita diberi kemudahan. Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Allah berikan kita jalan rezeki berupa duit yang berlimpah ruah, bagaikan air zam-zam yang tidak pernah habis-habisnya. Boleh nggak kita minta duit? Ya boleh. Jangankan minta duit. Sahabat Rasul itu minta sendal jepit ke Allah. Minta sendal jepit ke Allah. Itu sahabat Rasul itu. Lah kita kan umat Rasul. Ya. Minta duit boleh. Ayo kita minta duit ke Allah. Allah itu maha. Allah itu maha. Ya Allah. Ya Hanan. Ya Allah. Ya Manan. Ya Allah. Ya Fattah. Ya Allah. Ya Razak. Ya Allah. Ya Ghani. Ya Allah. Ya Mughni. Ya Mughni. Ya Mughni. Aghnina ya Allah. Aghnina ya Allah. Aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Itu khususon doa hutang ayah bunda. Masih banyak nanya minta doa hutang. Ini tiap malam kita baca doa hutangnya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agna bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Lunasilah hutang kami semua ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa. Allahumma arinal haqqa wa arinal batila batila wa arinal. Allahumma barik lana fi auladina, fi azwajina, fi abaina, fi ummahatina. Kita minta keberkahan untuk anak-anak kita, untuk pasangan hidup kita, istri, suami kita. Kita minta keberkahan untuk ayah-ayah kita. Kita minta keberkahan untuk orang tua ibu kita. Dengan wasilah ibu kita, doa ibu kita itu barokah. Maka langsung sambung. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Rezeki Allah itu bertaburan, banyak, enggak pernah habis-habisnya. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Maka dari itu langsung doa khususon santri. Yuk, wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila. Kita minta kepada Allah, zat yang maha pembuka, bukakanlah pintunya ya Allah. Kita minta kepada Allah, zat yang maha pemberi rezeki, salurkanlah rezeki itu kepada kami semua ya Allah. Jangan kau hambat ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Kulli musahila ya Allah. Istajib doana ya Allah. Istajib doana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah, agar kami tidak lagi dicemooh, agar kami tidak direndahkan, agar kami tidak lagi diledekin ya Allah, agar kami tidak lagi dihardik ya Allah, agar seluruh ucapan-ucapan kami didengar ya Allah, agar seluruh ajakan kebaikan kami didengar ya Allah. Kenapa ucapan kami enggak didengar ya Allah? Kenapa ajakan kebaikan kami enggak didengar ya Allah? Karena kami masih miskin ya Allah. Oleh karena dari itu ya Allah kami mohon kayakanlah kami ya Allah. Kayakanlah kami ya Allah. Agar mereka semua yang melihat kami ya Allah mau mengikuti ajaran-ajaran kebaikan kami ya Allah. Untuk lebih dekat lagi denganmu ya Allah.
Istajib doana ya Allah. Allahumma rzuqna ziaratal haramain. Mudahkanlah urusan kami agar kami bisa kembali berziarah ke haramain ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna maharaja. Ya Allah, takdirkanlah kami menjadi hambamu miliarder dermawan, hartawan dermawan, kaya raya tajir melintir ya Allah. Kami mohon kepadamu kebesaran keesaanmu ya Allah. Tunaikanlah ya Allah. Hadirkanlah ya Allah rezeki yang berlimpah ruah berupa uang miliaran masuk ke rekening kami ya Allah. Istajib doana ya Allah. Dikabulid doana ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Lindungilah kami semua ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah. Hadirkanlah anak keturunan, jodoh untuk saudara-saudara kami yang masih belum memiliki jodoh dan anak keturunan ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Thumma da'uhunna, thumma da'uhunna, thumma da'uhunna. Ya'tina kasaya. Ya Allah, hadirkanlah pembeli, pemborong terhadap dagangan-dagangan saudara-saudara kami yang sedang berdagang, ya Allah. Laris maniskanlah semuanya, ya Allah. Golkanlah seluruh proyek-proyek kami, ya Allah. Seluruh bisnis-bisnis kami, ya Allah. Ya'tina kasaya. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wa basirul mu'minin fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah. Istajib doana ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah. Khususon hajati. Sebutkan hajatnya. Khususon hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin istajib doana ya Allah. Bapak Ibu khususon untuk yang penjualan aset, niatkan di saat saya bilang khususon hajati, niatkan. Ya Allah, datangkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset kami ya Allah. Dan niatkan ya Allah, ketika aset saya laku ya Allah, saya akan berinfak sedekah ke Pondok Sehat Malomo. Itu penuh berkah. Ya. Dan itu berbeda tentunya dengan ketika ibu nggak ada niat. Ya, insya Allah. Bayangin Bun, yang mendoakan kita ini ribuan ini, bukan ratusan. Yang berdoa ini ribuan orang. Dan alhamdulillah terbukti. Ya, terbukti. Insya Allah, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istajib doana ya Allah, kabulil qad hajatina. Baik Bapak Ibu, lanjutkan dengan perbanyak istighfar ya. Yang belum tahajud, silakan tahajud ya. Masih ada waktu, setengah jam 40 menit lagi. Minta sama Allah. Yang ekonominya sedang terpuruk, hutangnya belum bergerak, minta sama Allah. Allah semua yang mengatur, saudaraku. Barakallahu fikum, sampai ketemu jam 5.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yang sudah japri ke saya Bu, sampai detik ini belum saya balas japriannya, mohon bersabar ya. Karena saya masih antri ya. Japriannya masih antri. Banyak sekali japrian Bu. Ya. WA-nya banyak sekali masuk sehingga saya juga harus mencicil. Karena kalau saya turutin nanti seharian saya cuma di HP. Niatin aja ya, yang ada aset, niatin aja ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar ya Allah.
jika aset saya laku, ya Allah, saya ingin keluarkan 2,5% untuk Pondok Sehat Malomo. Begitu caranya. Ya. Ini bukan minta ini ya, tapi pembersih harta Bapak Ibu. Ya. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah.